kedatangan mantan penyanyi cilik yang kisah hidupnya ini penuh warna-warni. Kita panggil, ini dia Giovanni Tambunan. Sudah hadir ke Brownies. Terima kasih sudah undang juga. Aku ada artikel yang mau aku tanyakan nih ya. Silakan. Giovanni Tambunan bantir setir jadi seniman, nyanyi cuma hobi. Nyanyi cuma. Berarti kalau nyanyi kamu dari usia berapa tuh ya? Aku dari umur 6 tahun, Kak. Ah, kita penggemarnya. Apa? Lu juga? Lah enggak kan, kita penggemar dulu waktu kecil kan, kalau kalian kan emang udah pada tua. Aku kan emang penggemar kan ada tua yuk, maksud gue memang gue kecil nggak di sini, jadi gue nggak tahu. Gimana Kak? Mana ya? Ada Kecil digerebek. kan ada aku SMP. Kalau lu kecilnya di luar, gue belain sorry. Kalau lu kecilnya di luar, lu sekarang nggak makan balakuta. Nyobain ya. Aku kan cicip aja. Kak Giovanni, kalau aku kan dulu ngefans sama Kak Gio. Kalau Oma kan dulu kecilnya sama trio cabai rawit kalau nggak salah ya. Emang ada trio cabai rawit? Ada. Nyonya Hello udah ada. Saskia Giovanni gue tahu, trio kuek-kuek gue tahu. Kayaknya kan ke Giovanni pasangannya siapa waktu itu? Saskia. Ya, ada yang satu lagi yang cowok yang lemes juga. Penyanyi cilik. Siapa? Lu kali lemes Siapa? Gue cari ya. Yang di trio kuek-kuek. Iya, itu kemana ya? Pandi. Amerika. Ini di Amerika. Di Amerika. Oh, di Amerika. Iya. Tapi emang benar kamu sekarang ini banting setir jadi seniman. Betul sih Kak, sebenarnya emang dari kecil tuh nyanyi cuma hobi aja. Karena di rumah tuh aku keseringan nyanyi sama mama, akhirnya kayak daripada berisik aja di rumah. Aku tuh sebenarnya nggak terlalu sering berteman gitu loh. Jadi memang agak kuper. Nah mama tuh takut aku makin kuper. Akhirnya dimasukin sanggar dulu, masuk sanggar. Karena aku bisa nyanyi, terus pas di audisi satu sanggar yang pilih aku sama Saskia gitu. Akhirnya dibarengin sama Eyang Titi juga waktu itu, Eyang Titi Puspa gitu. Iya. Akhirnya lagu pertama berarti apa Mas? Menabung. Menabung itu. Bang Binggung, yo kita ke bank. Iya. Kemarin anak aku nyanyiin kan? Iya betul. Aku lihat Kak. Iya kan? Iya bagus banget. Mantap. Potong. Tapi gini, bidang seni apa sih yang kamu lagi geluti saat ini? Apa? Lagi apa? Aku kebetulan sekarang udah tinggalnya juga di Bali Kak. Jadi aku sekarang ngelukis sama aku bikin kayak I.O. buat pameran lukisan buat seniman-seniman yang masih baru. Jadi biar dapat panggung lah gitu Kak. Oke, jadi kamu ngelukis juga sekaligus menjadi I.O.-nya juga ya? Betul. Keren loh ini. Aku baru interview. Nah, apa yang akhirnya dari Giovanni itu malah lebih kesana kan lumayan jauh tuh. Sebenarnya lukis tuh udah dari zaman kecil. Oke. Tapi karena memang aku nyanyi terus, syuting dan segala macam, jadinya ketahan gitu Kak. Jadi pas setelah pulang dari New York terus akhirnya aku ya mungkin udah pada tahu aku didiagnosa depresi dan segala macam. Akhirnya untuk penyembuhan aku pindah ke Bali dan mencoba lagi memulai melukis. Sorry. Aku kurang itu ngikutin. Berarti kamu pernah didiagnosa depresi? Depresi kan? Ya. Sebenarnya banyak. Dari zaman kecil juga sih Kak, maksudnya beruntut. Karena yang tadi aku bilang sebenarnya nyanyi tuh, aku nyanyi suka, hobi, tapi sebenarnya untuk tampil dan segala macam tuh aku tuh nggak kurang pede dan segala macam. Terus akhirnya belum lagi kayak waktu pas zaman SMP SMA kan aku dibully banget dan segala macam gitu. Terus ditambah pas kuliah nih aku udah niat pokoknya aku mau lanjut di New York aja gitu. Karena maksudnya aku pengen ngebuktiin ke orang-orang kan kalau sebenarnya emang passion aku di seni gitu loh, di fashion dan seni dan segala macam gitu. Aku ngerasa kayak I think it's time buat ke New York, tapi pas di New York aku dapat
nggak enak gara-gara kepotong sama pandemi waktu itu. Jadi you have to go back. I have to go back to Indonesia gitu. Jadi berarti sering datang ke pameran seni gitu ya? Lumayan sering Kak. Iya, aku setiap misalnya, kan aku juga suka traveling kan. Biasanya soal traveling sih, jadi datang ke satu kota atau negara, pasti aku datang ke museumnya atau art galerinya gitu. Tapi kalau style lukisan kamu gayanya kemana? Aku tuh lebih ke ini Kak, jadi campuran antara surrealis sama pop. Jadi secara makna surrealis, tapi secara warna tuh warna-warni banget gitu. Lebih fun ya. Iya. Pokoknya setiap lukisan yang kamu itu pasti ada ceritanya. Betul. Ada artinya gitu Betul. Kalau boleh tahu nih ya, kisaran yang kamu udah mulai jual. Ya. Kan siapa tahu ada orang semua kan yang dulu fans-fansnya Gio kan pasti pengen tahu juga gitu. Untuk terakhir sih aku lepas di 10 juta Kak gitu. Tapi kan yang namanya seniman itu biasanya meningkat gitu. Ya. Jadi sekarang udah mulai naik sih Kak gitu. Jadi pelan-pelan. Dulu dimulainya dari segitu. Iya, gitu betul. Ya. Keren. Kita coba reka adegan ya. Jadi ceritanya Ayu dan Giovanni lagi jalan-jalan ke pameran seni di New York ya. Wendy sebagai tour guide bule yang menjelaskan ke koleksi seni langka. Yaitu patung lumba-lumba yang sedang dilelang. Igun jadi patung You lumba-lumba. are good in English, right? Ya kan? Wendy bilang kalau patung lumba-lumbanya canggih bisa atraksi laku. Igun langsung atraksi api sama Wendy. Akhirnya Ayu dan Giovanni ini berniat buat membeli patung lumba-lumbanya dan membayarnya pakai dolar. Repeat again and again. Same story. Ajeng absurd ya, Jeng. Absurd ya dia. Dia cewek absurd. Apa namanya? Ayo sini Kak Giovanni. Aku juga aduh. Kamera roll. Ayo kita jalan-jalan ya. Tadi dulu kita sama tour guide kan? Tour guide. Oh iya, betul guys. Halo sir. Halo. Gak apa-apa, Pak seniman. Iya, Seniman. Gondrong. Oh gondrong. Halo. Halo, how are you? Welcome to our museum. Yes. Yes. This is an art museum. Yeah. Excuse me. Yes. Can we call you Nenek Tweety? Iya kan? Mirip kan? Call me that. You can call me that. Oke. I don't mind. Okay. This is very much a painting of an artist. Yeah. And we have you know, in Indonesia we call torrent. Apa kata dia? Dia nggak dengar. This is a dog. Lumba-lumba, lu bisa lihat lumba-lumba gak gue? Ya, sekarang lumba-lumba. Biasanya logonya penguin kecil. Oh, Ya. the orange color. Ya. Torrent. Dolphin statue. Can you tell me more about this statue? This statue is Repot ya. this statue is Ini jangan ntar dia marah. Lu main kencang-kencing. Kalau mau kencing buka bener dong. the statue made by Serem dong. artists, Yes. and we are gonna to sell the statue. How much? How much? We apa kalau lelang tuh apa ya? Leles. Auction. Leles. Auction. Auction. Please. Kamera rolling auction. Madam Monsieur, please buy me because I have to go from New York. Okay. Please, I don't want to stay here. You don't like New York at all? Yes, I don't like New York at all. I want to go to Bakasyon. Can you please send me back? Lumba-lumba udah ngomong lu pada kabur kan? Benar juga sih. Langsung Sio Wendy langsung persilakan. The dolphin can do. Ivan Gunawan, 43 tahun. Lumba. We can do some show and attraction. Okay. Come on. Let's do it. Wow. Sebuah pertunjukan. Apakah lumba-lumba
bisa lompat dalam lingkaran api. Dan lumba-lumba minta semua penonton untuk tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah datang ke wahana. Tepat di jam 4 ini. Kami akan kembali nanti di jam 6 ya. Maaf, lumba-lumbanya tadi bisik-bisik ke anak band. Malu. Dan mereka tetap memberikan pertunjukan api. Ladies and gentlemen, everybody all scared, nobody all got. The dolphin and the world, the raksasa. And the god part, 1, 2, 3. Wow! Welcome to Pattaya. Malu dia pasti malu. Begitu deh, kan di sini jadi dolphin, kadang jadi pohon. Padahal kalau lagi di New York, Iya kan kayaknya elegan banget ya kan? Iya. Ya Allah emang hidup begitu, kadang di atas, kadang di bawah. Harus mau. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat ya. Ngap cumi di gua, Oma. Kisah ex penyanyi cilik Giovanni depresi hingga mau akhiri hidup. Kini jarang tampil di TV. Oke. Sampai bener-bener mau mengakhiri hidup Ya pada waktu udah mulai percobaan sih Kak waktu itu. Oke, apa yang membuat akhirnya, kan biasanya kalau kayak gitu kan udah akumulasi ya. Ya. Dan akhirnya apa yang men-trigger yang sedikit akhirnya kamu mau cari jalan yang lain? Sebenarnya pulang dari New York itu sih Kak, karena aku tuh di New York kerja keras gila-gilaan lah istilahnya. Jadi aku bahkan tahun pertama itu aku masih biaya sendiri, tapi tahun kedua tuh aku apply buat beasiswa dan akhirnya diterima. Dan aku udah bener-bener kayak apa ya istilahnya kayak teacher's pet gitu. Jadi bener-bener kayak guru-guru aku tuh kayak oh ini bisa masuk ke mana aja yang dia mau gitu-gitu. Aku tuh jadi punya harapan juga gitu kan. Pas abis selesai kuliahnya aku akhirnya coba melamar ke semua tempat. Salah satu brand di Amerika yang aku suka callback. Terus tiba-tiba pas 2 hari sebelum aku interview tiba-tiba berita COVID. Nah itu aku literally hancur sih Kak. Karena gimana ya, bayangin kalau pada saat dari SMA sampai aku ke New York tuh udah harapan aku tuh udah besar banget di sana gitu. Dan istilahnya hal ini tuh bukan salah aku gitu loh. Something yang bukan kesana aku, jadi aku bisa gitu sebenarnya untuk ngejar mimpi di sana gitu. Jadi itu udah kayak puncaknya banget pas sampai Jakarta aku. Pas COVID kenapa kamu harus pulang? Kan biar di sana COVID like. Iya, tapi mereka nggak nerima intern dari foreigner gitu. Jadi kayak mereka nggak bisa bertanggung jawab kalau ada sesuatu terhadap foreigner. Karena kan di sana aku jatuhnya juga student Kak, bukan. Ya. Maksudnya visa aku masih student dan lain-lain. Jadi belum bisa diterima juga gitu. Akhirnya aku bener-bener kayak ya udah. Jadi sekarang kamu harus lebih belajar berdamai sama diri kamu, sama situasi. Betul. Terkadang apa yang kita rencanakan kan belum Kak. tentu kejadian sesuai dengan yang kita inginkan. Sebenarnya paling susah tuh memaafkan diri sendiri kali ya. Karena pada kenyataannya kan kayak tentu kita banyak ngelakuin kesalahan dalam hidup yang kira numpuk. That's true. Kitanya pun gak maafin diri kita sendiri yang akhirnya berat, yang akhirnya juga ketahan gitu loh emosinya. Aku tuh bener-bener sampai yang gak bisa ngerasain apa-apa, gak bisa seneng, gak bisa sedih. Ntar belajar sama Kak Igun di sini. Kak Igun bener-bener belajar memaafkan diri. Kesalahan sendiri, ngapain maafin? Lu kan bikin kesalahan sendiri, ngapain lu maafin lu sendiri, ya wajar. Emang si Doer kalau jam segini ngaco. Kamu harus mencari kebahagiaan Yes. dari versi terbaik kamu. Amin. Karena orang lain nggak bisa mengukur tingkat kebahagiaan orang itu ada di mana. Betul Kak. Oke. Ya kan, orang lain kan hanya bisa menjudge pengennya Menjadi kita seperti apa orang mereka. yang Ya, betul. mereka mau gitu. Iya. Ekspektasi orang lain. Find your own way. Dan tapi ya itu udah dibilang ya, yang terjadi sama Giovanni ini dia sudah berdamai dengan diri dan itu
tidak semua orang bisa. Betul. Ya, tapi ya karena hari-hari terus bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang baik, semua tergantung sih. Kalau kita bertemu dengan lingkungan yang baik akan menjadi baik. Betul. Sebenarnya kalau menurut aku cerita sama orang dan diskusi itu tuh penting banget karena basicnya aku tuh susah cerita sama orang lain gitu. Introvert banget. Giovanni. Kalau lu mah over introvert yang ada. Iya. Over. Gua tuh susah loh, you mau ngecerita. Ya karena lu sombong, bukannya nggak mau cerita. Ya Allah, you Sombong dia teh, sombong. ayu mulut. Coba omong sekali lagi lu apa? Introvert. Banyak bacot lu. Kita kembali ya. Setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan.